Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa akuntansi kelas reguler plus semester 2, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membawakan materi terkait review tentang jurnal yang masih berhubungan dengan perhitungan aset. Nah, selanjutnya video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Nah, selanjutnya di sini saya akan membawakan materi tentang review jurnal yang berjudul tentang pengaruh penyusutan aktiva tetap terhadap laba dan penghematan pajak pada PT Kukar Mandiri Shipyard. Nah, jurnal yang saya ambil ini dibuat oleh Kak Popi Surita Kartini. Beliau merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ekonomi di Kota Samarinda, Indonesia. Nah, untuk abstrak dari jurnalnya sendiri adalah sebagai berikut. PT Kukar Mandiri Shipyard is a company which engages in docking and shipbuilding services. Depreciation of fixed asset needs to be done because of the benefit profit and the value of the asset begin one. Given the important role of fixed asset for the company, then it should be adjusted to the standard set by the authorities. Among others, Indonesian Institute of Accountants atau or EIE through the Financial Accounting Standard for non-public accountable entities, the government through the Act and others, with the amount of fixed asset which is not small. PT KMS must organize which depreciation method should be used in calculating the depreciation of their fixed asset. The problem of this study is whether the depreciation effect on profit and can provide saving of income tax payable. PT KMS in 2012. Basic theory which used in this study is financial accounting with focus on the depreciation of tangible fixed assets, as well as the effect on earning and saving generate income tax payable. The hypothesis is formulated as follows: depreciation of fixed asset effect on profit and can provide saving over PT KMS income tax payable in 2012. The method of analysis used in this study was a comparative descriptive. Based on the analysis and discussion of the results found that the earning in 2012 using the straight line method of depreciation. But declining balance profit operation loss 818 and the combination of straight line method for building and declining balance for non-consumption gives profit. And the combination of this depreciation method which was adjust with tax regulation can provide saving over PT KMS income tax payable for 2012 rather than the application of straight line method. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dari jurnalnya Kapopi. Di sini ada aktiva tetap merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa sebagai penggerak usaha. Aktiva tetap bernilai penting bagi suatu usaha karena nilai materinya yang cukup besar juga mengalami penyusutan. Penyusutan sendiri perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang, di mana perusahaan harus menerapkan metode penyusutan yang tepat bagi aktivanya. Sebab pemilihan metode penyusutan yang berbeda tentunya akan sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya usaha yang berarti juga mempengaruhi besarnya laba. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, etap bab 15 tentang aset tetap, dinyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain adalah metode garis lurus atau straight line method
Metode saldo menurun, diminishing balance method, dan metode jumlah unit atau sum of the unit method. Pemilihan metode penyusutan ini tentunya berpengaruh terhadap suatu dan lain hal. Karena biaya penyusutan merupakan salah satu komponen pengurang pendapatan dan penghasilan kena pajak. Sehingga jumlah biaya penyusutan yang dihasilkan tiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap laba serta pajak penghasilan terutang PT KMS. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dari jurnal Akapopi, yaitu berdasarkan pendahuluan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba dan dapat memberikan penghematan pajak penghasilan terutang pada PT Kupar Mandiri Shipyard tahun 2012? Lalu kita masuk ke landasan teori. Di sini menurut SAT tetap 2968, aset tetap merupakan aset terwujud yang A. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan B. diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Berdasarkan SAK etap 2019-177, penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 11 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yakni tentang pajak penghasilan. Bagi hal tersebut, selain itu penyusutan untuk aktiva tetap bangunan hanya dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Sedangkan bagi aktiva tetap non bangunan dapat memilih antara kedua metode yang diizinkan. Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap terwujud, maka keluarlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garis miring PMK 03 garis miring 2019 tanggal 15 Mei tahun 2009 yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Lalu, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Jo UU Nomor 7 garing 1991, Jo UU Nomor 17 garing tahun 2000, Jo UU Nomor 36 garing 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun takvim atau tahun tutup buku yang digunakan dapat tidak sama dengan tahun takvim sepanjang tahun buku tersebut. Meliputi jangka waktunya adalah 12 bulan. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan adalah tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010, serta tahun-tahun berikutnya sebesar 25%, di mana wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 rupiah. Tax saving atau penghematan pajak adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Tax saving merupakan upaya untuk menghemat pengeluaran pajak melalui pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, di sini ada pembahasannya dari jurnal Etapopi. Ada 3 tabel, di mana tabel pertama itu adalah perbandingan beban penyusutan SAK tetap dan laba, di mana ada garis metode penyusutan yang digunakan itu ada garis lurus, saldo menurun, dan ada yang ketiga garis lurus dan saldo menurun, di mana masing-masing mendapatkan hasil yang berbeda. Di mana untuk yang metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan terhitung sebesar 4.451.551 dengan laba ruginya 4.243.411.206. Lalu untuk yang saldo menurun, ada beban penyusutan ada 9.561.938.387 dengan rugi sebesar 848.475.540. Lalu yang ketiga ada garis lurus dan saldo menurun ada 6.11501.583 dengan rugi 2601.961.264. Di sini ada yang tabel kedua yaitu perbandingan beban penyusutan menurut perpajakan dan PPh terutang. Yang digunakan pun masih ada dua, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Lalu
Tabel ketiga di sini ada perbandingan metode garis lurus untuk aktiva bangunan dan saldo menurun untuk aktiva non bangunan. Hitungan berdasarkan perusahaan dan berdasarkan penelitian yang menghasilkan selisih sebagai berikut. Nah, metode penyusunan yang digunakan oleh PT KMS merupakan metode garis lurus untuk bangunan serta metode saldo menurun untuk aktiva tetap non bangunan. Hal ini telah sesuai dengan SAK tetap yang mengizinkan perusahaan memilih antara metode penyusunan garis lurus, pembebanan menurun, serta unit produksi. Juga telah sesuai dengan UU Nomor 36 Pasal 11 Tahun 2008 yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan penyusutan bangunan dengan metode garis lurus, serta aktiva non bangunan dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Perhitungan penyusutan menurut SAK etap dengan metode penyusutan garis lurus menghasilkan beban penyusutan tahun 2012 sebesar 4.470.051 dengan nominal laba operasionalnya sebesar 4.243.411.206. Sedangkan beban penyusutan tahun 2012 jika dihitung dengan metode saldo menurun adalah 9.561.938.387 sehingga menyebabkan rugi operasional pada PT Kukar Mandiri sebesar 848.475.540 perak. Serta laba atas penerapan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap bangunan dan saldo menurun untuk aktiva tetap non bangunan yang dilakukan oleh PT KMS adalah sebesar 2.601.961.264, di mana penerapan metode ini menghasilkan laba operasional PT KMS tahun 2012 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan beban penyusutan dengan metode garis lurus. Perhitungan penyusutan berperpajakan dengan metode garis lurus dan metode garis lurus bangunan serta saldo menurun untuk non bangunan diperoleh dengan beban penyusutan sebesar 5.041.828.170 dan 6.571.944.649 sehingga menghasilkan PPH terutang pada tahun 2012 untuk masing-masing metode sebesar yang pertama 900 juta 414.306 dan 524.885.184. Terdapat perbedaan hasil sebesar 382.529.122 antara perhitungan kedua PPH terutang. Hal ini menggambarkan jika PT KMS menerapkan metode garis lurus, maka PPH terutang yang dibayarkan akan jauh lebih besar. Dengan kata lain, bila metode garis lurus untuk bangunan serta saldo menurun untuk non bangunan diterapkan oleh PT KMS, maka PT KMS dapat memperoleh penghematan atas pembayaran PPH sebesar 382.529.122 sehingga dapat dialihkan untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya. PPH terutang tahun 2012 menurut perhitungan penelitian dan menurut perhitungan perusahaan menggunakan metode penyusutan yang sama, yaitu garis lurus untuk bangunan dan saldo menurun untuk non bangunannya, menghasilkan nominal yang berbeda, yakni sebesar 524.885.184 dan sebesar 639.995.750. Perbedaan ini terjadi karena perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas beban penyusutan sebelum perhitungan PPH terutang yang disebabkan oleh perbedaan penerapan masa manfaat perusahaan dengan menurut PMK nomor 96/PMK 03/2009 yang berakibat pada kelebihan perhitungan PPH terutang sebesar 119.110.566. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal Rapopi ini, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, di mana penerapan penyusutan aktiva tetap dengan masing-masing metode memberikan hasil berbeda atas perhitungan laba PT KMS di tahun 2012, di mana metode garis lurus memberikan laba paling besar dan saldo menurun menyebabkan rugi operasional. Untuk yang kedua ada penggunaan metode garis lurus untuk bangunan serta saldo menurun untuk non bangunan dapat memberikan penghematan atas PPH terhutang sebesar 382.529.122 dan yang ketiga adalah penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba serta dapat memberikan penghematan pajak penghasilan terhutang PT KMS tahun 2012. Maka hipotesis dapat diterima. Nah, untuk saran di jurnal Rapopi ini beliau menambahkan adalah saran yang diberikan pada PT KMS berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah dengan pertimbangan perhitungan pajak penghasilan terhutang, diharapkan pihak manajemen tidak hanya mematuhi SAK maupun peraturan perpajakan, tapi juga perlu memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap, seperti
seperti peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang masa manfaat aktiva tetap, sehingga perhitungan atas PPh terutang dapat dilakukan dengan tepat. Sekian review jurnal dari Kak Popi, mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.